Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, Majelis Taklim Ghuraba dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terindah yang sering kita sampaikan. Siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepada Allah, semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari maksiatnya dan semakin semangat untuk beribadah. Itu konsekuensi dari mengenal nama-nama Allah, ya. Dan kita dituntut untuk mengetahui tentang siapa yang kita sembah, sehingga ibadah kita lebih terasa khusyuknya, ya. Ibadah kita lebih bermakna ketika kita tahu sifat-sifat yang kita sembah, dan Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayat al-kauniyah maupun al-ayat syar'iyah. Al-ayat al-kauniyah itu dengan ciptaan-ciptaannya yang begitu dahsyatnya, begitu hebatnya, dengan keindahannya, keteraturannya, kesempurnaannya. Kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah kenalkan dirinya melalui al-ayat syar'iyah, yaitu dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada satu lembaran Al-Quran yang kita buka kecuali di situ disebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu nama Al-Kabir, ya. Al-Kabir. Al-Kabir, ya. Al-Kabir, ya, secara bahasa yaitu yang secara bahasa dikatakan kabirul kaum, ya, dikatakan kabirul kaum, yaitu yang kabir dari kaum tersebut, maksudnya yang terpandang, yang paling didengar, paling ditaati, disegani dan lain-lainnya, ya. Jadi kata al-kabir itu menunjukkan keagungan, ya, keagungan, ya. Disebut kabirul kaum. Dan dalam Al-Quran seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nama kabir untuk hak manusia, ya. Allah berfirman Al-Kabir, misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, falamma stai'asu minhu khalasu najiyya qala kabiruhum, ya, tentang kisah saudara-saudaranya Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma stai'asu minhu khalasu najiyya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah qala kabiruhum, dan seterusnya. Tatkala saudara-saudara Yusuf merayu agar Binyamin diambil oleh mereka dan ditukar dengan salah seorang dari mereka, yaitu mereka, namun Yusuf tidak mengizinkan. Akhirnya kata Allah, falamma stai'asu minhu, tatkala mereka sudah putus asa dari merayu Yusuf untuk bisa mengambil Binyamin, khalasu najiyya, maka mereka pun berbincang-bincang di antara mereka saja. Qala kabiruhum, berkatalah yang paling besar di antara mereka, yang itu mereka dengar, yang mereka taati, yang menjadi amir rombongan, ya, itu disebutkan, yaitu kakak mereka yang tertua, yang paling didengar. Jadi Allah menggunakan qala kabiruhum, berkata orang yang paling didengar di rombongannya kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah makna kabir. Demikian juga misalnya Allah menggunakan kata kabir tentang perkataan Fir'aun kepada Nabi Musa, kepada para penyihir. Kata Fir'aun, setelah para penyihir Fir'aun kalah duel dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Fir'aun berkata, inna hadha lakabirukum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum sihir. Kata Fir'aun, innahu lakabirukum alladhi 'allamakum sihir. Sungguhnya Musa itu adalah pembesar kalian. Jadi kabir secara bahasa artinya apa? Yang paling dengar itu pembesar lah, gampangannya, ya. Pembesar. Jadi kata innahu, sungguhnya Musa itu, kata Firaun yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Musa itu adalah pembesar kalian, yang penyihir yang paling top di antara kalian, gampangannya demikian. Penyihir tertop di antara kalian, yang mengajarkan sihir kepada kalian.
sihir kepada kalian. Contoh juga perkataan kabir misalnya, atau makna dari apa namanya kibar ya, seperti kata Allah tentang Nabi Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Tatkala ibu-ibu di kota Mesir melihat Yusuf yang begitu tampan luar biasa, akbarnahu maksudnya mereka mengagungkan Yusuf. Ya, wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar. Mereka berkata ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Yusuf ini malaikat yang mulia. Artinya kata Allah akbarnahu, yaitu mereka mengagungkan Yusuf. Itu makna al-kabir. Dan kabir lawannya saghir. Lawan dari al-kabir adalah as-saghir. Saghir itu yang kecil. Kecil yang rendah, kabir yang besar. Baik. Ini makna secara bahasa. Adapun secara istilah, saya bacakan dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Bentar. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membagi al-ali ya, al-ali sifatul ulu menjadi tiga ya. Sifatul ulu, sebagaimana sifatul ulu terbagi menjadi tiga. Sifat al-ulu maha tinggi, terbagi tiga. Ada tiga macam maksudnya. Ada tiga macam. Demikian pula al-kabir. Demikian pula al-kabir. Kalau kita pernah bahas ya, al-ulu sudah pernah kita bahas. Al-ulu ada uluwuz zat, maha tinggi Allah secara zat. Jadi Allah zatnya maha tinggi, itu secara zat. Kemudian ada namanya uluwul qadar, yaitu sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Demikian juga namanya uluwul qahar, yaitu Allah maha menundukkan ya. Maha menundukkan, mendominasi siapapun karena dia maha tinggi. Baik, demikian juga al-kabir. Al-kabir saya bacakan yang maha besar. Al-kabir yang maha besar. Ini juga terbagi menjadi tiga. Ibnu Qayyim saya bacakan, wa makna ismillahi al-kabir kama qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fallahu subhanahu akbaru min kulli syai. Allah Subhanahu wa taala besar daripada segala sesuatu, dzatan wa qadran wa izzatan wa jalalatan. Jadi Allah maha besar atas segala sesuatu, baik dari sisi dzatan, kata Ibnu Qayyim, zatnya paling besar, maha besar, kemudian qadran, kemudian juga kemuliaan Allah juga yang terbesar, kemudian juga wa izzatan ya, keperkasaan Allah juga yang terbesar, jalalatan. Ini kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Jadi Allah maha besar dari sisi zat, dari sisi kemuliaan, kemudian dari sisi kejayaan atau keperkasaan ya. Jadi Allah bukan maha besar dari sisi sifatnya saja, zat Allah juga adalah paling maha besar. Insyaallah akan kita bahas ya. Jadi inilah kira-kira tentang makna al-kabir ya. Perlu diingat nama Allah adalah Al-Kabir. Al-Kabir bukan Al-Akbar ya, bukan
Al-Akbar ya. Al-Akbar. Jadi judulnya Al-Kabir atau Al-Akbar tidak benar. Jadi nama Allah cuma Al-Kabir. Cuma Al-Kabir. Al-Akbar adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nama-nama Allah tidak rata-rata datang dalam bentuk isim fa'il atau sifat mubalaghah, bukan dalam bentuk isim tafdhil. Bukan Al-Akbar, bukan nama Allah bukan Al-A'zam, bukan tapi Al-Azim. Bukan yang teragung tapi yang maha agung. Nama Allah As-Sami' yang maha mendengar, bukan Asma' yang paling mendengar, enggak. Makanya nama Allah adalah Al-Kabir, Al-Kabir. Dan sifat ini atau nama Al-Kabir ini datang dalam 6 ayat. Datang dalam 6 ayat dalam Al-Qur'an. 5 di antaranya, 5 ayat didahului dengan Al-Ali, Al-Ali Al-Kabir. Al-Ali Al-Kabir. Al-Ali di luar semua. 5 ayat atau Aliyan Kabira. Innallaha kana Aliyan Kabira. 1 ayat didahului dengan Al-Kabir, yaitu dalam surat Ar-Ra'd, Al-Kabirul Muta'al. Al-Muta'al ya, 1 ayat. Jadi Allah menggandengkan adalah Al-Ali wa huwal Aliyul Kabir, dialah Allah yang maha tinggi dan dialah Allah yang maha besar. Dalam ayat yang lain Al-Kabirul Muta'al, sama, dia yang maha besar, maha tinggi ya. Dan ini menguatkan pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya karena Allah menggandengkan antara Al-Ali, perhatikan Al-Ali dengan Al-Kabir, Al-Ali dengan Al-Kabir. Kita tadi sebutkan Al-Ali terdiri atas 3, uluwul dzat, ketinggian secara zat, ketinggian secara al-qadar, secara sifat-sifat Allah, kemuliaannya, dan al-uluwul qahr, yaitu maha tinggi dalam mendominasi atau menguasai makhluknya. Sama dengan Al-Kabir. Al-Kabir juga zat Allah secara zat Allah paling maha besar. Kemudian secara sifat juga Allah yang paling besar ya. Dan secara kemuliaan jalalah Allah juga maha besar. Kita akan bacakan ayat-ayat yang terkait dengan sifat Al-Kabir. Di antaranya dalam surat ayat-ayat tentang yang menyebutkan Al-Kabir. Di antaranya dalam surat pertama adalah surat An-Nisa ayat 34. Ayat 34 saya bacakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Sungguhnya para lelaki adalah pemimpin dari para wanita karena kelebihan yang Allah berikan sebagian atas sebagian yang lainnya. Yaitu para lelaki memiliki kelebihan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan para lelaki adalah pemimpin karena mereka yang berinfak bagi keluarga mereka. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Wanita-wanita salehah adalah wanita-wanita yang rajin beribadah dan menjaga diri ketika meskipun suaminya tidak ada. Ya, menjaga harga dirinya dan menjaga kemaluannya meskipun suaminya tidak ada. Bima hafizallah, karena Allah membuat mereka menjadi wanita salehah. Wallati takhafuna. Setelah itu Allah sebutkan tentang wanita-wanita yang tidak salehah. Nah, salehah tadi jaga diri, jaga kemaluannya, jaga harta suaminya ketika suami tidak ada, dan Allah membuat mereka bisa menjaga. Setelah itu Allah menyebut tentang wanita yang tidak menjaga diri, wallati takhafuna nusyuzahunna. Wanita yang tidak salehah yang mereka wanita-wanita yang kalian khawatirkan sifat nusyuz. Nusyuz itu membangkang, bangkit, bisa angkat suara di hadapan para suaminya. Maka apa yang dilakukan oleh para suami? Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'. Maka nasihatilah wanita-wanita yang seperti yang suka angkat suara, membangkang kepada suaminya. Nasihati. Wahjuruhunna. Kemudian boikot mereka di tempat tidur, jangan tidur sama mereka atau jangan gauli mereka. Fil madhaji'. Boikot mereka di tempat tidur. Wadribuhun, kalau masih belum sadar juga maka pukullah mereka, tentunya dengan dorban ghair mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas. Fa in ata'nakum, kalau mereka sudah taat kepada kalian, perhatikan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini penting bagi kita para laki. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila.
fala sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kalau wanita tadi yang membangkang tadi, ata'nakum, sudah taat kepada kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, janganlah kalian mencari kesulitan untuk mereka, cari jalan untuk menyakiti mereka. Mereka tadinya membangkang, angkat suara, menyakiti hati suami, kemudian kita para suami sudah memberikan pelajaran dan mereka kemudian nurut setelah itu, maka jangan lagi mencari masalah buat mereka. Jangan ungkit-ungkit lagi kesalahan mereka, jangan menyakiti hati lagi mereka. Mereka sudah taat, ya. Allah ingatkan innallaha kana 'aliyan kabira. Jadi jangan lagi cari kesalahan, jangan bikin masalah lagi sama mereka. Sungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha besar. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini untuk mengingatkan kita kepada suami, kalau istri sudah nurut, maka jangan sakiti lagi. Karena kau memang menguasai dia, kau bisa menyakitinya. Ingat ada Allah yang Maha tinggi dan Maha besar yang akan membalas perbuatanmu. Ya, yang akan balas perbuatanmu. Jadi ketika disebutkan innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah Maha tinggi, Maha besar, engkau merasa besar di hadapan istrimu, engkau merasa tinggi di hadapan istrimu, ingatlah ada yang lebih tinggi, lebih besar daripada kamu. Waspada hari kiamat kelak. Ya. Ini kaitannya 'aliyan kabiran terhadap sikap sebagian lelaki yang istrinya sudah minta maaf, sudah berubah, dia masih terus berbuat buruk kepada istrinya, diungkit-ungkit melulu, ya. Siapa yang luput dari kesalahan, ya. Demikian juga dalam surat Ar-Ra'd, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al, ya. Kata Allah, alimul ghaibi wasyahadati al-kabirul muta'al. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui ilmu yang gaib, yang tersembunyi maupun yang nampak, dan dialah yang Maha besar dan Maha tinggi, ya. Allah Maha besar, Allah Maha tinggi, tapi Allah mengetahui seluruhnya, ya. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Sama saja apa yang kalian sembunyikan perkataannya, apa yang kalian ungkapkan, Allah Maha tahu. Dan ingat, Allah Maha tinggi dan Maha besar. Jadi dibawakan nama Allah ini untuk memberi rasa takut kepada kita, agar kita takut jangan sampai bermaksiat, ya, karena kamu sembunyikan perbuatanmu. Juga Allah tahu, Allah Maha tinggi dan Maha besar. Kemudian juga misal dalam surat Al-Hajj 62, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir." Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir. Perhatikan maknanya. Hal ini yang demikian itu karena Allah dialah yang Maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan yang disembah selain Allah semuanya kebatilan. Semua sembahan selain Allah kebatilan. Di antara bukti bahwasanya semua sembahan selain Allah adalah kebatilan, Allah katakan wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir. Dan dialah Maha tinggi dan Maha besar, yang ini tidak dipenuhi oleh sifat-sifat Tuhan-Tuhan selain Allah. Bukti, ya, bahwa hanya Allah yang berhak disembah, bukan yang lainnya, adalah Allah Al-Aliyyul Kabir. Al-Aliyyu Al-Kabir, Maha tinggi dan Maha besar. Sembahan selain Allah Subhanahu wa taala semuanya rendah, semuanya kecil, ya. Bahkan sebagian sesembahan dipahat oleh manusia, sebagian hanyalah manusia, bahkan roh-roh sudah meninggal dunia, sebagian hanya jin yang tidak Maha besar dan tidak Maha tinggi. Apalagi sekedar batu, sekedar pohon, sekedar mayat yang sudah dikubur, maka semua yang disembah selain Allah adalah kebatilan. Tidak berhak untuk disembah karena Allah sendiri yang berhak disembah, karena Dia Al-Aliyyu Al-Kabir. Dia Maha tinggi dan Dia Maha besar. Ini sama dengan surat Luqman ayat 30 juga maknanya sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allahu al-'aliyyul kabir." Al-Hajj 62 sama dengan Luqman ayat 30 sama.
Kemudian ayat berikutnya dalam surat Saba 23, 22 23 ya. Surat Saba 22 sampai 23 ya. Qul ladzina min dunihi la qul ladzina min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahum minhu min dhahir wa la tanfa'u syafa'ah illa liman adzina lah hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Jadi Allah sebutkan tentang kata Allah, semua yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki, tidak menciptakan mithqala dzarratin fis samawati wal fil ard, tidak menciptakan satu pun yang ada di langit dan di bumi. Semua ciptaan Allah. Yang kalian sembah seluruhnya itu tidak ada yang pernah menciptakan. Jangankan menciptakan nyamuk, jangankan menciptakan lalat, batu kerikil pun mereka tidak ciptakan. Udara tidak pernah mereka ciptakan. Semua yang di langit dan di bumi, sekecil apapun, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan mereka juga wa ma lahum fihi ma min dhahir, ya. Dan mereka tidak punya saham dalam mencipta tersebut. Mereka tidak pernah menciptakan sebagian dari, mereka tidak menciptakan semuanya, dan mereka tidak punya andil dalam penciptaan sama sekali. Ya. Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahum minhu min dhahir. Mereka tidak punya syarikat, tidak punya saham dalam penciptaan alam semesta, dan juga mereka tidak bantu Allah sama sekali. Jadi mereka tidak berhak disembah. Yang berhak disembah itu siapa? Yang berhak disembah itu kalau dia menciptakan. Kalau dia tidak menciptakan, mungkin dia ikut memiliki, dia berhak disembah. Kalau dia tidak ikut memiliki, mungkin dia membantu. Ini yang berhak disembah. Seandainya di alam semesta ini ada yang mencipta selain Allah, misalnya Allah mencipta benua Afrika, ternyata ada Tuhan lain mencipta benua Asia, maka orang Asia berhak menyembah pencipta benua Asia. Namun seluruh alam semesta tidak yang menciptakan kecuali Allah. Atau mungkin semua yang diciptakan adalah Allah, tapi Allah kasih sebagiannya kepada Tuhan yang lain. Udah, kamu menguasai benua Asia. Meskipun saya yang ciptakan benua Asia, kamu menguasai benua Asia. Kalau ada seperti itu, kita berhak nyembah zat yang telah diberikan oleh Allah benua Asia. Namun tidak ada. Bahkan tidak ada yang membantu. Tidak ada yang membantu Allah menciptakan sendiri, tidak ada yang membantu. Jadi semua tidak ada yang berhak disembah. Taib, kalau tidak mencipta, tidak punya saham dan tidak membantu, mungkin punya syafaat, bisa beri syafaat. Allah bantah juga, wala tanfa'u syafa'atu illa liman indahu illa liman adinalah. Tidak bermanfaat syafaat apapun di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa beri syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan, hatta idza fuzi'a an qulubihim. Setelah rasa takut dicabut dari jantung-jantung para malaikat. Qalu madza qala rabbukum. Kemudian mereka sadar, karena mereka ketika mendengar firman Allah mereka pingsan para malaikat. Setelah itu mereka sadar, mereka bertanya, apa yang telah disafirmankan oleh Rabbmu? Qalul haqq, sungguhnya Allah telah menyampaikan kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi dan maha besar, ya. Di sini dalam surat Saba di sini, jadi Allah menafikan seluruh sembahan selain Allah. Selain Allah tidak berhak disembah. Sembah karena tidak punya andil dalam penciptaan, karena tidak punya andil dalam penciptaan alam semesta sama sekali, maka tidak berhak disembah. Ya. Karenanya mereka juga tidak bisa beri syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah sebutkan malaikat pingsan, ya, ketika mendengar firman Allah. Lalu Allah tutup dengan mengatakan, lalu Allah tutup dengan Al-Aliyyul Kabir. Al-Aliyyul Al-Kabir. Artinya yang seperti ini hanya Al-Aliyyul Al-Kabir. Yang kalau Allah berfirman malaikat bisa pingsan, hanya Allah yang maha tinggi, maha besar. Ya. Sehingga Allah bawakan sifat atau nama Al-Aliyyul Kabir setelah menyebutkan bagaimana malaikat takut kepada Allah sampai pingsan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir surat Ghafir 12, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa yusyraku bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal hukmu
lillahi al-ali al-kabir. Ya. Hukum semua kembali kepada Allah yang maha tinggi dan maha besar. Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah, karena dialah al-ali al-kabir. Inilah ikhwan ayat-ayat yang datang dalam nama Allah al-kabir, sering bergandengan dengan al-ali al-kabir, yang maha tinggi dan maha besar. Maha tinggi dan maha besar. Baik. Baik. Tadi kita sebutkan di antara makna al-kabir adalah Allah maha besar secara zatnya, ya. Di antara makna al-kabir Allah maha besar jadi tidak ada yang mengalahkan kebesaran zat Allah. Kemudian juga Allah besar dari sifatnya. Allah maha besar dari sisi keagungan sifat-sifatnya. Kalau ini Allah maha besar di keagungan sifat-sifatnya, ini disepakati oleh ahlul bidah. Sama seperti al-ulu. Al-ulu dari sisi sifat, ini disepakati oleh ahlul bidah. Tapi yang ini diselisihi. Diselisihi, diingkari oleh para penolak sifat. Karena mereka mengatakan zat Allah, seperti Ar-Razi dalam kitabnya At-Taqdis, zat Allah, kata mereka Allah tidak bisa ditunjuk. Allah tidak di mana-mana. Sehingga kalau Allah lebih besar berarti Allah punya lebih besar, berarti Allah, kalau Allah lebih besar berarti Allah jism, zatnya lebih besar, maka Allah jism, dan mereka menolak jism. Ini dalil mereka saja, mereka akal. Kita bilang Allah maha besar. Allah maha besar secara zat, Allah maha besar. Kita ini semua kecil. Ikhwan, perhatikan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala secara zat maha besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil-dalil bahwasanya Allah maha besar secara zat. Allah zatnya maha besar. Banyak ya. Di antaranya dalam surat Az-Zumar 67. Az-Zumar 67, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bahwasanya langit ya dan bumi segala isinya qabdatuhu yaumal qiyamah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yamin, dan langit-langit dengan segala isinya dilipat oleh tangan kanan Allah. Kecil. Alam semesta ini kecil dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, "Mas samawati sab'a wal arduna sab'a fi yadillah illa ka khardalin fi yadi ahadikum." Atau kama qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, tidaklah langit yang 7 berserta segala isinya, langit bumi yang 7 berserta isinya, 7 lapis dengan segala isinya, di tangan Allah kecuali seperti khardal, seperti biji sawi di tangan kalian. Ini kecil. Alam semesta ini kecil. Dengan kita lihat bagaimana besarnya alam semesta, ya, dengan berbagai macam galaksinya, dengan begitu luasnya, maka itu semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa?" Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan langit dengan 7 lapis? 7 lapis ini, 7 lapis langit, ada khilaf. Apakah 7 lapis maksudnya langsung bersambung atau ada jeda di antara lapisan-lapisan tersebut? Dua pendapat, apakah dia mutafasilat atau mutawasilat. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Ya, tapi setiap lapisan langit jaraknya 500 tahun perjalanan. Seandainya dia punya jeda, ada jarak antara langit satu dengan langit kedua, jaraknya 500 tahun perjalanan pula. Kemudian baru masuk langit kedua. 500 tahun perjalanan juga lebarnya.
kemudian 500 tahun berikutnya jedanya, kemudian 500 tahun berikutnya langit ketiga, kemudian perjalanan 500 tahun berikutnya jeda, berikutnya lagi 500 tahun berikutnya lebar langit yang keempat, dan sudah sampai langit ketujuh. Betapa luas alam semesta. Langit ketujuh, belum lagi kemudian air, kemudian arsy, dan Allah fauqal arsy, di atas arsy. Istawa, di atas arsy. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Secara zat Allah di atas. Mereka yang menolak Allah di atas, mereka Allah tidak di atas dan Allah tidak besar zatnya. Terus bagaimana maksudnya? Tidak boleh ditunjuk. Kalau Allah bisa ditunjuk, Allah enggak bisa ditunjuk. Padahal Nabi kata Allah, Allahumma syahad. Ya. Taib. Kita katakan, Allah mengatakan bahwasanya langit dalam genggaman Allah, dan langit alam semesta sangat luas dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana agungnya dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat, misalnya surat Al-Anbiya 104. Al-Anbiya 104. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma natwis samaa'a katoi sijilli lil kutubi." Hari di mana kami lipat langit-langit yang begitu luas, Allah lipat seperti melipat lembaran buku. Yang kita lihat sekarang, ikhwan, berupa bintang-bintang, semua baru langit pertama. Kata Allah, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha." Ya. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintangnya, bintang-bintang, rembulan, matahari, semua di langit pertama. Kita belum lihat langit kedua. Langit pertama saja begitu luasnya, enggak tahu mana pangkalnya, mana ujungnya, begitu luas. Bagaimana langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ketujuh? Alam semesta sangat luar biasa. Itu semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Kemudian jadi kita lihat bagaimana alam semesta yang begitu luasnya ternyata kecil di hadapan Allah. Kita juga bandingkan tentang makhluk Allah. Contohnya seperti apa? Seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril lahu 600 janah, punya 600 sayap. Kalau dia buka satu sayapnya, saddal ufuk, maka cakrawala semua tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Bagaimana dia buka sayapnya, cakrawala dari ujung ke ujung semua tertutup sayapnya malaikat Jibril. Betapa besar makhluk ini, besar sekali. Sampai disebutkan oleh sebagian salaf bahwasanya kaum Lut ketika disiksa oleh Allah, diangkat dan dibanting oleh Allah itu dengan cungkilan dari sayapnya malaikat Jibril. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzina li an uhadditsa ya an malakin min hamalatil arsh." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat pemikul arsy. Ya. Inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi, sungguhnya jarak antara telinganya, daun telinganya sampai ke pundaknya masiratu 500 am atau 700 tahun. Itu jarak 500 tahun atau 700 tahun perjalanan. Betapa besar malaikat tersebut. Kita ini apa? Kita ini sangat kecil. Allah maha besar. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini bahwasanya Allah maha besar secara zatnya, karena diingkari oleh ahlul bidah. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, hadis yang sahih. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ya, riwayat Imam Ahmad, riwayat Tirmidzi, riwayat Nasa'i. An Abdullah bin Mas'udin qala, dari Ibnu Mas'ud dia berkata, "Ja'a habrun minal ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang ulama Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Ya Muhammad, inna najid anna Allah azza wa jalla yaj'alu samawati ala isbi." Kami dapati, menurut keyakinan kami dapati mungkin dalam Taurat, ya, bahwasanya Allah menjadikan langit pada jarinya, wal ardina ala isbi, dan Allah menjadikan bumi pada jarinya yang lain, wasyajara ala isbi, Allah menjadikan pepohonan pada jarinya yang lain, wal ma wathara ala isbi, Allah menjadikan langit dan tanah pada satu jarinya yang lain, wasairul khalaiq ala isbi, Allah akan menjadikan makhluk-makhluk seluruhnya pada jarinya yang lain. Fayaqulu, ini pada hari kiamat. Kemudian Allah berkata, "Anal malik," aku adalah maharaja, akulah sang penguasa. Ini pendeta Yahudi ngomong di hadapan Nabi. Pada hari kiamat kala Allah menjadikan langit pada satu jarinya, bumi pada satu jarinya, makhluk semuanya pada satu jarinya, air dan tanah pada satu jarinya. Setelah dia menyampaikan tersebut, kata Ibnu Mas'ud, perhatikan Ibnu Mas'ud sahabat mulia, "Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhuhu." Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Tasdiqan, perhatikan kata Ibnu Mas'ud, karena membenarkan perkataan pendeta Yahudi tadi. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bacakan firman Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah." Bumi pada hari kiamat kelak dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sulit dihadapi oleh para penolak sifat.
Mereka menolak sifat-sifat Allah, mereka menolak sifat tangan. Sementara ini pendeta Yahudi nyampaikan dan Nabi tertawa membenarkan. Tasdiq, Nabi membenarkan. Kalau ternyata tidak demikian, Rasulullah tentu bantai, ente mujassimah, ente enggak benar, Allah tidak seperti. Tapi Rasulullah membenarkan Yahudi tersebut. Bahkan Rasulullah berdalil dengan ayat yang sama dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Yahudi tadi. Bahwasanya bumi pada hari kiamat dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta ini kecil, Allah Maha besar, ya. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah, yaqbidullahu al-ardha wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi. Allah menggenggam bumi dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata, anal malik aina mulukul ardi, aku adalah sang raja, mana raja-raja bumi? Mana raja-raja bumi? Tampakkan batang hidung mereka, enggak ada yang berani pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini semua menunjukkan Allah secara zat Maha besar dan kita tidak bisa menghayalkan bagaimana zat Allah. Yang jelas Allah Maha besar, alam semesta kecil, langit dan bumi dalam genggaman Allah, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan Allahu Akbar, secara zatnya Allahu Akbar. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini kira-kira ya, makna dari Al-Kabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha besar secara zat dan Maha besar secara sifat. Taib. Terakhir kita bahas tentang bagaimana mengamalkan ya, cara mengamalkan nama Allah Al-Kabir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama diantaranya, jangan sombong, jangan pernah merasa besar. Karena kebesaran makhluk besar benar, tapi kebesaran makhluk selalu relatif, nisbi, relatif. Adapun Maha besar Allah, adapun kebesaran Allah adalah mutlak. Adalah mutlak. Manusia mungkin besar, tapi dibandingkan dengan yang lebih kecil dari dia, dan masih banyak yang lebih besar daripada dia. Ya, makanya kita jangan pernah merasa besar. Dari sisi zat jangan pernah merasa besar. Dari sisi sifat juga jangan pernah merasa besar. Jangan merasa besar karena ilmu, jangan merasa besar karena jabatan. Kita ini kecil semuanya. Kita ini kecil semua, jangan pernah merasa besar. Makanya di antara dosa besar merasa besar. Adalah merasa besar, yaitu sombong. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya merasa besar, ya. Kata dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, ridai al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu atau alqaituhu fin nar. Sungguhnya kibriyai, kesombonganku adalah selendangku dan keagunganku adalah sarungku. Siapa yang mencoba-coba menyaingi aku dalam satu hal ini, maka aku lemparkan dalam neraka. Yang berhak sombong hanyalah Allah. Yang berhak merasa agung hanyalah Allah, karena semuanya adalah milik Allah. Kita ini apa? Manusia kecil nggak bisa apa-apa. Lawan corona aja nggak bisa apa-apa, ya. Nggak bisa apa-apa. Di badan besar tahu-tahu sakit, tahu-tahu kena kanker, nggak bisa apa-apa. Ya. Meninggal gara-gara benda kecil kita. Apa yang kekuatan kita cuma nisbi, itu pun cuma nisbi. Cuma relatif dibandingkan yang lain. Kita ini nggak bisa apa-apa, ya. Kalah dengan banyak makhluk-makhluk Allah yang lain. Membandingkan dengan malaikat Jibril, kita nggak ada banyak, kecil. Dibandingkan dengan gunung, kita kecil. Apa yang kita sombongkan, ya. Dibandingkan langit. Orang kalau naik pesawat kita udah nggak kelihatan. Kalau kita orang dari atas pesawat masih lihat kita, mungkinlah kita sombong dan angkuh. Kita dari pesawat kita udah nggak kelihatan. Terus apa yang mau disombongkan? Kemudian diantaranya ya, berzikir dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pada tempat-tempat yang, pada kondisi-kondisi yang disunahkan.
Dan ini banyak, kita disuruh berzikir ya, dengan Allahu Akbar. Banyak, di antaranya apa? Di antaranya ketika naik tempat yang tinggi. Kalau tempat yang tinggi, gunung, kita Allahu Akbar, artinya kita merasa tinggi, Allah lebih besar. Kalau tidak salah juga naik kendaraan, kita juga bertakbir ya. Yang kita merasa tinggi. Kemudian tatkala Allah mengatakan wa kabbirhu takbira, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Kata Allah, litukabbirullah, dan agungkanlah Allah ya. Ya, ketika selesai puasa, agar kita tidak ujub ya, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum, kata Allah, agar kalian menyelesaikan bilangan puasa dan agar kalian mengagungkan Allah, litukabbirullah ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Ketika beribadah jangan sombong, karena kalian bisa puasa, bisa salat tarawih semua ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepadamu. Ketika Idul Fitri, Idul Adha ya, ketika mau salat Id, banyak kita bertakbir Allahu Akbar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya, setelah salat ya, dalam salat, ketika salat dan setelah salat. Ketika salat dan setelah salat. Kita mau salat Allahu Akbar, pindah gerakan Allahu Akbar. Habis salat berzikir Allahu Akbar. Banyak. Kita suruh agar kita tahu bahwasanya Allah Maha Besar dan kita kecil. Ketika melempar jamarat, ketika melewati Hajar Aswad, ini semua takbir. Kata sebagian ulama, ketika kita melempar lempar jamarat, kita bilang Allahu Akbar, artinya setan kecil, Allah Maha Besar, hawa nafsu kecil. Kita harus kembali kepada Allah agar bisa mengalahkan setan dan bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Ya, ingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melempar Allahu Akbar ya. Kemudian jadi jangan berzikir dengan Allahu Akbar pada kondisi yang disunahkan. Di antaranya juga yang ketiga, jangan merasa takut kepada makhluk, karena Allah Maha Besar. Ini terkadang seorang berlebihan dalam rasa takut, Allah Maha Besar. Semuanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Semuanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati kita jangan kita besarkan makhluk. Makhluk hanyalah sebab, semua makhluk di bawah tangan Allah Subhanahu wa taala, di bawah perintah Allah, di bawah keputusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang tidak takut dan dia mengagungkan Allah dalam hatinya ya. Jadi jangan pernah merasa besar ya. Kemudian juga lanjutan dari yang ini ya, ini yang keempat, jangan merendahkan orang. Kita jangan pernah merasa besar dan juga jangan merendahkan orang lain. Karena kita ini siapa? Kita tidak berhak untuk merasa besar, karena semua yang Allah berikan kepada kita ya, nikmat yang ada pada kita semua dari Allah. Allah bisa cabut sewaktu-waktu. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya jelaskan tentang makna Al-Kabir ya. Sungguh Allah Maha Besar dari segalanya. Sungguh sifat Allah yang paling agung di antara segalanya. Secara zat Allah paling Maha Besar, dan kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita renungkan makna tersebut ya. Semuanya kecil, makhluk kecil. Semuanya rendah di hadapan Allah, semuanya hina dan kecil di hadapan Allah. Hanya Allah yang Maha Akbar, yang Allah Maha Besar. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum Ustaz Bapak atas kajian yang telah sampaikan, alhamdulillah kita telah mendengarkan faedah dari nama Allah yang satunya, yaitu Al-Kabir. Udah ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk, mungkin kita mulai dari yang satu sambil menunggu kepada yang resen bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Karena pada suatu pertemuan pembawa acara berkata, mari kita sambut dengan takbir, lantas para audiens bertakbir. Bagaimanakah hukum perbuatan tersebut, Ustaz? Apakah hal tersebut termasuk cara mengimani nama Allah? Jazakumullah khairan wa Ustaz. Takbir kalau kita kagum dengan sesuatu, kita bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita kaget dengan sesuatu, kita bilang Allahu Akbar. Rasulullah SAW pernah kaget. Allahu Akbar innaha sunan. Kaget dengan sesuatu, kita boleh mengatakan Allahu Akbar. Ketika sebagian sahabat minta dibuatkan pohon untuk mencari keberkahan. Keberkahan itu kesyirikan. Maka Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kaget Rasulullah mendengar permintaan mereka. Semuanya yang kalian minta itu hanyalah tradisi Bani Israel. Kalau kita kagum dengan sesuatu, kita bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Kalau orang yang kita sambut tadi artinya memang mengagumkan, membela Islam ya. Kita bertakbir, kita kagum dengan sesuatu yang dia lakukan. Kita ingat sama Allah yang berikan dia kelebihan tersebut adalah Allah. Bilang Allahu Akbar. Tapi bukan Allahu Akbar sebagai suatu sambutan kepada siapa saja yang datang kita bilang Allahu Akbar. Tidak nyambung. Tapi kalau orang itu melakukan sesuatu yang hebat, misalnya dia misalnya dalam pertempuran kemudian ternyata berhasil mengalahkan musuh, kita ingat sama Allah karena keberhasilan semua dari Allah. Kita melihat dia hebat, dia bisa baca Al-Qur'an, bisa hafalan luar biasa, kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang telah menciptakan dia. Tapi kalau orang biasa-biasa datang Allahu Akbar, apa hubungannya? Maksudnya saya rasa kurang pas. Harus ada suatu munasabah, ada suatu keterkaitan kenapa kita bertakbir Allahu Akbar. Ya, kalau orang itu hanya orang biasa-biasa, saya rasa tidak nyambung ya. Kalau ketemu kita bilang Assalamualaikum, zikir yang lebih pas atau syiar yang lebih pas adalah kita mengucapkan salam ya. Wallahu taala alam bisawab. Saya Ustaz Barokaufik, alhamdulillah sudah menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Sudah ada satu yang risen Ustaz dari Muhammad Rayhan. Fadal Muhammad Rayhan, kalau mau bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih untuk udah dikasih kesempatan untuk tanya. Saya mau nanya Ustaz, kalau misalnya saya ini kan sebagai seorang muslim Ustaz ya, saya boleh nggak sih saya nih memiliki sebuah perusahaan misalnya konvensional atau misalnya asuransi konvensional, atau misalnya saya menerima iklan pendapatan untuk di sosmed saya misalnya dari iklankan lembaga keuangan konvensional tersebut Ustaz. Nah, apakah itu termasuk pemakan riba juga? Terus habis itu kedua Ustaz, kalau misalnya gimana cara ngilangin sifat sombong dalam hati yang tiba-tiba terucap gitu Ustaz, pada di mulut yang mengucapnya tapi dalam hati terbetik iya. Ada bisa kesombongan gitu Ya. Ya. Yang pertama bahwasanya tidak boleh kita ta'awun dalam dosa. Wa ta'awun al-birri wa taqwa wa la ta'awun al-itsmi wal udwan. Saling tolong menolong kalian dalam ketakwaan dan jangan kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Di antara dosa besar adalah riba. Riba dosa besar, sama dosa seperti berzina, makan harta anak yatim. Ya, riba tingkatannya luar biasa, dosa termasuk dosa-dosa yang sangat besar. Segala perkara yang membantu kita untuk mensukseskan program riba, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kata Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallam melaknat pemakan riba, kemudian yang memberikan nasabah, yang memberikan keuntungan bagi pihak ribawi, ya, kemudian yang pencatatnya mungkin notarisnya dan saksinya. Artinya semua yang membantu terlaksananya kesuksesan program riba akan terkena laknat. Kata Nabi, wa hum sawa, mereka semua sama-sama dapat laknat. Nah, kita lihat pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita mensukseskan program riba, ya jangan kita berdosa, kita akan mendapatkan andil dari dosa tersebut. Kita berusaha kita mencari hasil yang halal. Itu cuma sekali, tidak usah spekulasi. Kita salah spekulasi, nasib kita buruk di akhirat kelak ya. Ya, berusaha tidak membantu. Lain halnya kalau terpaksa darurat, itu lain cerita ya. Tapi segala yang bisa kita hindari, yang bisa mendukung praktek riba, maka jangan kita lakukan. Wallahu taala alam bisawab ya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua saya lupa tadi. Ya, kalau terbersih sifat sombong. Kalau kata sekolah terbersih sifat sombong, kita lawan ya. Insya Allah tidak berdosa selama kita segera lawan. Tapi kalau kita biarkan, kita merasa wow, begitu terbesit sifat sombong, kita astagfirullah.
Astagfirullah, kita ingat bahwasanya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa banyak orang lebih hebat dari kita tidak sombong. Kita baru bisa dikit-dikit sudah apa sombong. Kita ingat bahwasanya orang sombong pada hari kiamat kelak akan menjadi orang paling terhina di hari kiamat kelak. Ketika kita merasa besar, ketahuilah saat itu kita paling kecil di hadapan Allah. Kapan kita semakin merasa besar, kita semakin hina di hadapan Allah. Semakin kita tawadhu, semakin rendah, kita semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbanding terbalik tentang sombong dan kemuliaan di sisi Allah. Semakin merasa besar, semakin hina di dunia maupun di akhirat. Semakin merasa rendah, semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya dari Malaysia, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini pertanyaan dari Malaysia. Izin bertanya, Assalamualaikum, Ustaz. Tentang hadis yang tadi disampaikan, tidak akan masuk surga yang dalam hatinya ada kesombongan. Apakah hadis ini ditujukan untuk nanti, di mana para penghuni surga dibersihkan oleh Allah dari sifat sombong, atau bisa juga ancaman untuk sekarang, di mana untuk menghilangkan rasa sombong itu tidak mudah. Terkadang secara tanpa sadar merasa bangga jika kita mendapatkan prestasi atau kebaikan apapun. Meski awalnya sombong itu tidak kita harapkan, tapi terkadang muncul. Wallahu alam bisawab. Zahirnya adalah yang kedua, yaitu sebagai ancaman, ya. Tidak masuk surga orang yang sombong. Bukan menjelaskan tentang kondisi bahwasanya memang benar orang yang masuk surga tidak ada kesombongan sama sekali. Dan orang yang sombong tempatnya di neraka. Kata Allah tentang neraka jahanam, fabi'sa mathwal mutakabbirin. Seburuk-buruk tempat neraka adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Dan imam mereka, imam orang-orang sombong adalah iblis. Aba wastakbara. Dia enggan untuk sujud kepada Adam, dia sombong, maka tempatnya di neraka, dan semua orang sombong ikut dengan imam mereka, iblis. Ya, tentunya ini hadis ancaman, ya. Kecuali dia bertobat, ya, Allah dia punya kebaikan yang lain, tapi ini hadis ancaman. Jadi sini ditujukan untuk mengancam orang-orang yang sombong. Hati-hati bahwasanya neraka, surga bukanlah tempat orang-orang yang sombong, maka bersihkan hatimu dari kesombongan. Kalau sombong muncul dalam diri kita terbetik, tadi saya katakan dia adalah aman hati. Kalau kita tidak tentram dan kita merasa menyesal dan kita bertobat, maka selesai. Yang tidak boleh kita biarkan kesombongan tersebut bercokol di dada kita dan kita merasa tentram dengan itulah dosa besar. Adapun kalau terbukti kita astagfirullah, langsung kita lawan. Astagfirullah, karena sama seperti riya, sama seperti hasad. Kalau kita biarkan baru itu berdosa, tapi kalau kita lawan, maka insya Allah tidak berdosa. Jadi itu di luar kemampuan kita, tiba-tiba muncul dan kita lawan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum Ustaz Taufik, boleh berapa 2-3 pertanyaan, Ustaz? Dua boleh, dua aja. Mungkin karena udah ada yang resen, kita persilakan dari peserta di Zoom. Silakan. Atau namanya Novi tidak yang kemarin tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maksudnya yang tidak beriman dengan semestinya itu gimana, Ustaz? Yang tidak apa? Tidak beriman dengan semestinya. Tidak beriman dengan semestinya. Ya, itu gimana, Ustaz? Oh, dia berimannya salah-salah gitu maksudnya. Tidak beriman dengan semestinya. Itu kan tadi ada penjelasan, kata Ustaz kan, dia tidak beriman dengan semestinya. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Penjelasan saya yang mana? Saya agak lupa ya. Tadi saya banyak omong, saya lupa yang bagian mana. Yang mana saya lupa ya. Intinya kalau saya sempat mengucapkan tidak beriman dengan semestinya, artinya imannya masih ada kekeliruan, tidak tepat. Iman yang sempurna harusnya begini-begini. Tergantung kesalahan dalam imannya apa. Seorang harus beriman dengan yang seharusnya dituntut keimanan. Bukan dia mengarang iman sendiri. Saya tidak tahu maksud pertanyaannya. Mungkin saya salah ngomong atau salah dengar. Tapi seorang harus beriman sebagaimana semestinya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan dia tidak beriman dengan yang tidak semestinya. Salah beriman atau masih milah-milih dalam keimanan. Dan kesalahan dalam keimanan tentu kembali kepada besar kecilnya kesalahan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Terakhir. Dan berikutnya, Ustaz, ini mungkin sebagai nasihat juga. Ustaz mau bertanya. Assalamualaikum. Apabila kita terbersit ada rasa sombong dan dengan kemampuan yang kita capai, bagaimana cara menghilangkan rasa besar di hati dan rasa mampu di pikiran kita, Ustaz?
Ikhwan, itulah memang sifat kita semua. Apa yang pernah menimpa sang penanya pernah juga saya alami, dan mungkin dialami oleh sebagian orang, ya, bahwasanya terkadang kita merasa kagum dengan perbuatan kita, merasa kagum dengan ide kita, merasa hebat dengan ceramah kita, merasa hebat dengan hafalan kita, merasa puas dengan, merasa tinggi, merasa besar, ya. Pertama, kita ingat itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kalau bukan dari Allah kita enggak bakalan bisa memiliki ini semua. Ini semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangkan dulu ujub. Karena ujub itu sarana untuk mengantarkan kepada kesombongan. Kapan dia sudah kagum dengan dirinya, akhirnya dia sombong merendahkan yang lain. Sombong itu kan merendahkan, merasa besar. Oleh karenanya kita kembalikan semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau cabut, kita enggak bisa apa-apa. Ya, kita enggak bisa apa-apa, ya. Oleh karenanya ketika kita ingat semua dari Allah, kita bilang Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita mengucap alhamdulillah yang telah memberikan aku kenikmatan ini. Sehingga kita ingat selalu ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingat juga bahwasanya terus kalau kita sudah memiliki kelebihan, apa kita menjadi yang terbaik di sisi Allah? Jawabannya tidak. Mungkin banyak orang yang tidak memiliki kelebihan seperti kita, dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan hatinya kita tidak tahu. Jadi dia husnudzon, dia sabar, dia berbakti kepada orang tuanya, kita tidak lihat. Terus kalau kau punya kelebihan, terus kenapa? Kau sombong juga buat apa, ya? Apakah menjadikan kau hakikatnya lebih besar daripada orang di depanmu? Belum tentu. Orang depanmu yang kau lihat, mungkin kita lihat ada mungkin tukang sapu-sapu, mungkin dia merendahkannya secara ekonominya, tapi ternyata dia berbakti sama orang tuanya, dia punya sedikit bisa dia berikan kepada orang tua, sementara kita punya banyak, pelit sama orang tua dan banyak hal. Oleh karenanya buat apa kita merasa dengan kelebihan kita lebih besar? Kita punya kelebihan aja belum tentu lebih tinggi daripada orang tersebut. Terus buat apa kita sombong? Terus apa manfaatnya kesombongan dalam urusan dunia? Ya. Kalau punya dunia lebih, terus kenapa? Dunia lebih maka semakin banyak hisabnya pada hari kiamat kelak daripada orang yang punya dunia sedikit. Kalau kita sombong dalam agama, bahaya. Sombong karena punya hafalan, neraka jahanam. Ilmu harusnya menjadikan seorang semakin tunduk, semakin tawadhu, seperti padi semakin bersih semakin merunduk. Ini kok ilmu agama menjadikan semakin tinggi, ya neraka jahanam. Kalau kita sombong dari ilmu dunia, ngapain kita sombong dengan perkara yang buat kita semakin dihisab? Sombong dengan mobil mewah, sombong dengan rumah mewah, buat kita semakin dihisab daripada orang yang tidak punya apa-apa. Kita sombong buat apa? Tapi demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kajian kita semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.